tapi perusahaan sebagai pihak yang menggaji kita atau yang mengemploy kita itu juga wajib mengetahui dan memberikan hak-hak dari teman-teman pekerja, teman-teman di Valinkers, karena itu juga diatur undang-undang. Nah, apa aja sih hak-hak sebagai karyawan, seperti misalnya upah atau gaji, cuti tahunan, cuti khusus, upah minimum kota atau kabupaten, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih hak-hak pekerja yang lain? Bagaimana kalau hak kepada pekerjanya, kepada teman-teman di Valing? Apa yang bisa dilakukan oleh karyawan untuk memperjuangkan hak? Lalu apa peran HRD dalam kondisi seperti ini? Nah, sore kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Niputulina Sudiawati sebagai Chief Impact Employment dari Divalin, yang kemudian akan dipandu oleh moderator, yaitu Kak Nikomang Ayu Suryani sebagai CEO dan founder dari Divalin. Nah, kali ini kita akan juga ditemani oleh Kak Anto sebagai juru bahasa isyarat. Kita sapa dulu ya. Jadi sebelum saya lempar ke Kak Suri sebagai moderator, saya mau menyapa dulu Kak Lina. Apa kabar? Halo teman-teman semuanya, selamat sore Kak Idan, Anto, Mbak Suri, semuanya selamat sore. Sore. Senang banget sih ketemu hari ini sebenarnya sore ini. Terima kasih juga buat Divaling terus ngasih saya panggung buat cuap-cuap. Makasih loh Kak Idan dan tim semuanya. Sama-sama Kak Lina. Halo Kak Suri, apa kabar? Halo Kak Idan, kabar baik. Hai Kak Lina, hai Anto. Halo semua. Oke. Karena waktu juga sudah menunjukkan jamnya, kita langsung saja mulai acara ngobras HR di Valing dengan topik mengenal hak-hak pekerja di perusahaan. Silahkan Kak Suri. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Idan, dan hai semuanya, hai lagi ya, ini sudah hai yang ketiga kalinya sepertinya. Jadi, seperti yang Kak Idan jelaskan tadi, kenapa sih Divaling membuat sesi ngobrol santai bareng HR, dengan judul Mengenal Hak-Hak Pekerja di Perusahaan. Karena di beberapa kasus teman-teman disabilitas yang sudah diterima kerja atau mungkin yang akan interview gitu ya, belum banyak yang tahu sebenarnya hak kalian, hak kita sebagai pekerja, kalau kalian bekerja di suatu perusahaan sebagai full time staff atau staff bekerja full gitu ya, bekerja penuh waktu 8 jam, itu apa sih? Apakah cuma gaji aja atau ada yang lain gitu ya? Tentu ada yang lain, kayak tadi udah dijabarkan tuh cuti, cutinya tuh ada macam-macam lagi nanti entar Kak Lina yang jelaskan. Lalu, asuransinya apa aja tuh ada macam-macam juga gitu ya. Nah nanti semua akan dijelaskan oleh Kak Lina. Tapi sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan secara singkat tentang profil Kak Lina ini, apa sih gitu ya. Jadi Kak Lina mengawali karirnya sebagai pengacara muda, ya selama ya kurang lebih 2 tahun ya, tapi kemudian dia mengubah karirnya menjadi seorang HR di salah satu perusahaan media ternama gitu ya, di Bali, kemudian dia menjadi HR juga di perusahaan sosial yang cukup besar juga namanya dan produk-produknya sudah ada di toko-toko seperti Indomaret, Hypermart, dan lain sebagainya. Dan sekarang dia berkarir sebagai HR corporate yang membawahi 6 hotel di Bali, sekaligus menjadi Chief Impact Employment di Divaling. Ya udah, untuk, mempersingkat waktu saya ngomong nih, langsung aja. Mbak Lina, silakan Mbak Lina sharing. Oke, terima kasih Kak Suri, Kak Idan dan juga Anto. Terima kasih semuanya. Sekali lagi selamat sore semuanya. Jadi saya senang banget nih dikasih selamat sore Fatmawati.
teman-teman yang lain. Jadi terima kasih banget hari ini teman-teman semuanya udah meluangkan waktu ya untuk artinya join di sesinya di Paling kali ini di Ngobras HR. Semoga teman-teman nggak bosen lihat saya, karena saya kayaknya setiap minggu, 2 minggu ya, saya selalu ada di sesinya di Paling. Tapi kalau ngisi materi mungkin baru beberapa kali, jadi belum terlalu sering. Oke teman-teman, jadi saya share screen dulu ya. Teman-teman semuanya udah bisa lihat screen saya ya? Semua udah bisa ya? Aman ya? Aman. Oke. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh nanti di chat juga boleh kalau teman-teman mau via chat ya, atau nanti kalau pas di akhir sesi teman-teman juga mau tanya jawab juga boleh. Jadi feel free untuk teman-teman nanya ke kami, ke saya atau ke teman-teman yang timnya di Paling yang lain untuk bisa kita bantu apa sih yang menjadi kendala teman-teman selama ini. Kalau berkaitan dengan sesi kali ini adalah bagaimana kita mengenali hak-hak kita dalam bekerja di sebuah perusahaan. Pasti ada yang nanya nih, Kak, kok cuman yang kerja di perusahaan ya? Gimana kalau saya cuman kerja di toko? Gimana kalau saya kerjanya di UKM atau gimana? Nah, nanti kita akan bahas ya, apakah hak-hak ini hanya berlaku jika kita bekerja di suatu perusahaan atau bagaimana? Ya, nanti silakan teman-teman bisa tanya juga di belakang. Oke. Jadi tadi Kak Suri sebenarnya udah ngenalin saya ya, teman-teman juga kayaknya udah kenal sama saya sih sebenarnya, jadi saya nggak perlu mengenalkan diri lebih dalam lagi. Jadi kalau mungkin teman-teman mau kontak saya, ada email saya, teman-teman juga biasanya kalau kirim lamaran atau CV pasti ke email saya di lina@dipaling.com, atau kalau teman-teman mau kita temenan secara personal, ada Instagram saya di @lina_dan_iswara, silakan feel free untuk kita bertemu di dunia maya ya. Kalau bertemu di dunia nyata, saya kebetulan ada di Bali, jadi kalau teman-teman ada domisili di Bali, silakan kita bisa ketemuan di Bali ya, mungkin ada waktu kayak gitu. Oke, jadi tanpa memperpanjang lagi, saya mau bahas apa sih yang menjadi topik atau agenda kita hari ini. Tadi Kak Idan udah ngasih prolog tentang apa saja sih hak-hak pekerja atau karyawan yang perlu diketahui jika teman-teman bekerja di suatu perusahaan. Kak Suri juga tadi sebagai moderator juga sempat bahas ya, kok ada hak cuti, ada hak apa lagi yang lain gitu, asuransi dan sebagainya. Apakah ada lagi hak yang lainnya? Nah, sebelum masuk ke mengenal tentang hak karyawan itu apa saja, yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama adalah kenali dulu status teman-teman dalam bekerja apa. Nah, statusnya apa sih? Nah, apakah statusnya jomblo atau menikah atau apa? Nah, bukan kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian setelah kita mengenali status kita dalam bekerja, baru yang kedua kita harus mengetahui apa saja hak dasar dalam bekerja. Jadi yang minimum standar itu apa sih menurut peraturan? Nah, yang terakhir baru apa saja hak tambahan atau yang tergantung dari kebijakan perusahaan yang bisa teman-teman dapatkan dalam bekerja di suatu perusahaan. Nah, 3 hal ini yang akan kita bahas nantinya di sesi ini kurang lebih selama 1 jam ke depan, yang kalau teman-teman saya harapin sih bukan saya aja ya yang ngomong ya, jadi kalau teman-teman ada kendala selama ini atau ada hal yang mungkin teman-teman ngerasa, kok saya penasaran ya, nanti kalau saya misalnya kayak gini ke perusahaan gimana ya? Nah, silakan teman-teman feel free untuk nanya. Kebetulan saya sendiri juga praktisi HR, ya saat ini masih menjalankan sebagai HR sendiri di suatu perusahaan, jadi mungkin praktikalnya saya mengetahui secara praktek kayak gitu teman-teman ya. Nah, pertama tadi saya bilang kan teman-teman sebelum kita ngomong soal hak karyawan itu apa aja, kita kan harus kenal dulu nih status kita dalam bekerja. Nah, yang perlu saya share ke teman-teman adalah ada beberapa status kekaryawanan dalam bekerja di suatu perusahaan. Mungkin teman-teman udah familiar atau ada yang sudah pernah dengar ya, ada beberapa. Tapi kalau bagi yang belum pernah, saya akan jelasin lagi bahwa di dalam bekerja di perusahaan kita bisa saja terikat melepas ke daily worker istilahnya, yang mana kalau pekerja harian itu atau daily worker itu biasanya dibayar berdasarkan harian biasanya ya. Jadi pekerjaan itu dihitung setiap hari atau setiap hari kehadiran kayak gitu. Kemudian yang kedua ada hubungan pekerjaan yang sifatnya adalah magang atau intern. Mungkin teman-teman pernah ya menjalani intern atau magang.
Yang ketiga ada namanya outsourcing. Nah, ini outsourcing ya. Jadi sekarang banyak banget teman-teman yang kecele. Saya kan dikontrak sama perusahaan A, kok saya ditempatkan di perusahaan B. Ah, ya kayak gitu-gitu. Jadi ada namanya sistem outsourcing. Jadi mungkin teman-teman bisa apa namanya saya jelasin lebih lanjut di belakang ya. Kemudian yang ketiga yang keempat adalah pekerja kontrak atau PKWT. Jadi pekerja kontrak atau PKWT itu adalah kalau teman-teman dikasih kontrak atau perjanjian kerja selama beberapa waktu gitu ya dari satu perusahaan dan teman-teman apa namanya bekerja selama jangka waktu tersebut di perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman di-hire selama 2 tahun sebagai front office gitu atau sebagai customer service gitu ya. Jadi selama 2 tahun itu akan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu namanya pekerja atau PKWT. PKWT itu sendiri adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi kenapa namanya waktu tertentu? Karena sudah ada jangka waktunya, kayak gitu. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah pekerja dengan status permanen atau tetap atau PKWTT. Nah, pekerja yang sifatnya permanen, tetap PKWTT ini adalah pekerja yang dia itu tidak ada pembaharuan kontrak setiap tahunnya. Nah, kalau tadi bedanya dengan pekerja kontrak kan ada jangka waktu ya teman-teman. Nah, kalau setelah jangka waktunya selesai bisa jadi diperpanjang atau bisa jadi diputus atau di stop kayak gitu. Nah, kalau pekerja permanen tidak ada lagi perpanjangan setiap tahun. Jadi pekerja permanen itu dia memang bekerja sampai dengan apa namanya masa bekerja selesai, misalnya karena pensiun kah, atau karena di-PHK kah, atau karena apa, kayak gitu. Jadi ini adalah 5 status kekaryawanan yang dikenal umumnya di dalam bekerja di suatu perusahaan. Nah, sekarang teman-teman cek 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 nih, kalau lagi saat ini bekerja di satu perusahaan, teman-teman masuk kategori yang mana? Apakah teman-teman adalah pekerja harian, ataukah magang, saat ini outsourcing, kemudian kontrak, ataukah permanen? Jadi silakan teman-teman mengenali dulu statusnya saat ini jika saat ini sedang bekerja di satu perusahaan. Kalau sudah mengenali status karyawanan teman-teman, baru sekarang saya akan masuk ke apa saja sih haknya teman-teman jika bekerja di satu perusahaan berdasarkan dari status tersebut. Nah, ini yang mungkin teman-teman sekarang perlu ketahui ya. Ini pertama adalah yang saya bahas adalah pekerja harian atau daily worker. Pekerja harian atau daily worker ini adalah suatu apa namanya pekerja yang pekerjaannya itu bisa berubah-ubah dalam waktu pengerjaan dan tergantung pada beban pekerjaan. Selain itu, pekerja daily worker sendiri ini hitungan untuk upahnya itu adalah berdasarkan kehadiran atau apa namanya kedatangan dari pekerja atau buruh tersebut. Kayak gitu. Jadi misalnya nih teman-teman dalam 1 minggu cuma datang 3 hari, maka 3 hari aja dibayar kayak gitu. Atau dalam 1 bulan cuma datang 20 hari, maka 20 hari aja yang dibayar. Jadi apa namanya itu namanya adalah pekerja harian atau daily worker. Nah, untuk jenis pekerjaan ini juga ada kontraknya teman-teman. Jadi jangan sampai kalau teman-teman bekerja bekerja satu perusahaan nih jadi DW, tapi kemudian nggak dikasih kontrak. Karena kalau nggak dikasih kontrak, mau di apa namanya itu akan otomatis jadi permanen biasanya. Tapi kalau teman-teman dihitung sebagai pekerja harian dan itu diberikan kontrak harian, maka teman-teman statusnya adalah pekerja harian atau daily worker gitu ya. Kemudian untuk pekerja harian sendiri sebenarnya ada ketentuannya untuk masalah hari kerja teman-teman. Jadi kalau biasanya kan selama ini teman-teman mungkin pernah dengar ya, standar hari bekerja di Indonesia itu kan diatur ada yang 5 hari kerja per minggu atau 6 hari kerja per minggu. Nanti saya di belakang akan bahas lagi ya detailnya. Jadi kalau untuk daily worker sendiri ada ketentuannya, di mana kalau daily worker pekerja harian ini adalah maksimal bekerja dalam 1 bulan, ya 1 bulan ya, itu adalah tidak tidak lebih atau tidak mencapai 21 hari. Jadi kalau kalian di-hire sebagai seorang daily worker atau pekerja harian, maksimal hari kerjanya adalah biasanya adalah maksimal atau di bawah dari 21 hari. Gimana kalau lebih dari 21 hari atau pas 21 hari atau lebih? Nah, kalau sampai seperti itu terjadi dalam 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka status dari pekerja harian ini akan berubah menjadi PKWTT atau pekerja permanen. Kayak gitu. Jadi ini adalah aturan hari kerja untuk pekerja harian. Jadi silakan nih kalau teman-teman saat ini lagi bekerja harian, cek nih dulu hari kerjanya benar nggak nih 21 hari, kurang dari 21 hari kayak gitu. Kemudian apa sih upah atau benefit dari pekerja harian? Kalau menurut dengan peraturan upahnya pertama adalah
bersifat dengan harian. Jadi upah itu dihitung harian. Tetap ya nilainya bulanan, jadi dibayar itu pasti sebulan sekali. Jadi nggak mungkin ya sehari kerja diupah 1 hari, besoknya kerja lagi diupah 1 hari, itu mungkin nggak akan seperti itu. Gaji tetap bulanan, tapi hitungannya adalah harian. Nah, untuk upah harian ini, nilai 1 bulannya adalah sama dengan UMK setempat. Jadi kalau teman-teman saat ini ada di Bali misalnya, di daerah Badung gitu ya. Badung UMK-nya adalah 2.900.000 something ya, hampir 3 juta. Sedangkan Denpasar berapa? Nah, silakan kenali teman-teman berapa sih nilai UMK-nya teman-teman di masing-masing kabupaten atau kota. Karena nilai UMK inilah yang nantinya akan dibagi dengan hari kerja dari daily worker itu sendiri. Jadi nilai upah harian per hari itu adalah berdasarkan nilai UMK yang dibagi. Sehingga jika dibuat menjadi 1 bulan atau 1 bulan hari kerja dalam 1 bulan itu adalah sama dengan UMK. Itu adalah upah dari daily worker seyogianya atau seharusnya, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, daily worker atau pekerja harian juga wajib ditanggung oleh perusahaan sepenuhnya berupa jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah satu kewajiban perusahaan untuk nanggung nih teman-teman, karena jangan sampai ketika seorang pekerja harian nih mengalami kecelakaan kerja gitu ya, ketika berangkat dari rumah ke tempat kerja, kemudian selama di kantor, kemudian dari kantor pulang ke rumah selama jam kerja itu terjadi kecelakaan, jangan sampai nggak ada yang nanggung ya. Maka dari itu undang-undang melindungi dengan perusahaan wajib menanggung jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Jika saat ini teman-teman adalah seorang pekerja harian, silakan cek apakah teman-teman punya kartu BPJS Ketenagakerjaan yang mana program yang diikutkan adalah jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Kayak gitu. Jadi itu adalah hak dasar untuk pekerja harian atau daily worker yang perlu teman-teman ketahui. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah magang atau internship. Nah, kita sering dengar ya magang atau internship, dibuka magang internship di PTA. Jadi magang atau internship itu sebenarnya adalah bagian dari pelatihan kerja ya teman-teman, yang mana sebenarnya adalah bagian dari pelatihan kerja yang antara suatu lembaga pelatihan dengan perusahaan ada kerjasama kayak gitu, di mana nanti anak magang ini akan dibimbing langsung oleh instruktur atau pekerja yang memiliki pengalaman lebih, baik itu dalam terkait dengan bidang yang ingin dilakukan magang oleh si anak tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya magang atau internship sendiri ini sifatnya adalah belajar teman-teman, bukan bekerja. Nah ini yang kadang disalahartikan. Kadang anak magang disuruh mengerjakan pekerjaan yang sama dengan karyawan pada umumnya. Nah ini adalah persepsi yang kurang tepat sebenarnya. Karena magang sendiri sebenarnya adalah proses belajar atau pelatihan kerja kayak gitu. Tapi ada hak pemagang atau kewajiban perusahaan ke anak magang yang wajib untuk dipenuhi teman-teman, meskipun ini sifatnya adalah belajar atau pelatihan ya. Yang pertama adalah teman-teman mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pelatihan tersebut. Jadi sama kayak tadi di daily worker ditanggung untuk BPJS TK-nya untuk program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memperoleh uang saku dan atau uang transport. Nah ini tidak ada nilai minimal atau nilai maksimalnya karena tergantung dengan kebijakan perusahaan. Kalau perusahaannya sanggup 100.000 ya dianggap itu adalah uang saku atau uang transport. Kalau perusahaannya sanggup 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, silakan ini di-clearkan ketika awal teman-teman menjalani magang atau internship di satu perusahaan kayak gitu. Karena batasan untuk berapa minimal uang saku atau maksimal uang saku atau uang transport untuk anak magang atau internship tidak ada gitu ya. Jadi ada mungkin perusahaan yang nggak memberikan sama sekali, padahal sebenarnya kan seharusnya memberikan seperti itu. Atau ada yang mungkin memberikan sekaligus di belakang. Nah, hal-hal seperti ini silakan untuk dikomunikasikan dengan perusahaan tempat teman-teman magang. Gitu. Kemudian yang perlindungan dalam jaminan kecelakaan dan kematian itu sama kayak tadi ya, yang tadi saya bilang poin 1. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh sertifikat pemagangan ketika teman-teman dinyatakan lulus. Jadi ketika selesai magang, biasanya kan 6 bulan ya durasinya, atau 3 bulan atau 6 bulan, teman-teman setelah lulus wajib mendapatkan sertifikat pemagangan dari perusahaan beserta dengan hasil selama magang seperti apa. Nah ini adalah hak yang bisa diperoleh oleh pemagang atau kewajiban perusahaan ke orang yang sedang magang
untuk apa saja yang menjadi hak-haknya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman cek nih sekarang kalau lagi magang saat ini nih, saya kira-kira sudah dapat yang mana aja ya, atau mana yang saya belum dapatkan ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah outsourcing atau alih daya. Mungkin teman-teman sering banget mendengar kata outsourcing atau alih daya. Jadi kalau outsourcing atau alih daya itu adalah status pekerja atau teman-teman bukan dengan perusahaan tempat ditugaskan, namun dengan perusahaan alih daya yang menempatkan. Jadi misalnya nih, saya kalau teman-teman mungkin pernah dengar ISS ya. Jadi ISS itu adalah satu outsourcing yang menyalurkan untuk jasa profesional cleaning service biasanya yang saya tahu ya, yang saya tahu mungkin mereka punya beberapa produk lainnya. Jadi kalau kayak ISS kita misalnya saya nih bekerja mau jadi cleaning service, saya ngelamar ke ISS akan menempatkan saya ke perusahaan lain misalnya kayak di Valing gitu misalnya. Nah, saya jadi cleaning service di Valing, tapi gaji saya, kemudian BPJS saya, THR saya dan lain-lain itu dibayarkan oleh ISS bukan oleh Divaling. Kenapa? Karena status karyawanan saya adalah dengan ISS bukan dengan Divaling, seperti itu. Cuman kewajiban saya untuk mengikuti peraturan perusahaan dan sebagainya, saya wajib mengikuti Divaling di tempat saya ditugaskan. Seperti itu. Itu namanya alih daya ya teman-teman atau outsourcing. Jadi status kekaryawanan kalian bukan dengan perusahaan tempat di mana kalian ditugaskan, tapi dengan perusahaan mana yang meng-hire kalian atau memberikan artinya status kekaryawanan. Kayak gitu. Cuman penempatannya adalah di partnernya si perusahaan alih daya ini. Nah, untuk pekerja outsourcing sendiri punya hak pekerja dasar di mana yang pertama adalah hak terkait dengan kepastian hukum. Jadi gajinya dibayar siapa, kemudian BPJS dibayar siapa, kemudian THR dibayar siapa. Nah, semua itu adalah dibayarkan oleh perusahaan tempat outsourcing bernaung. Jadi bukan di tempat ditugaskan, jadi di mana kita di-hire gitu. Kemudian uang lembur, jika ada lembur di tempat kita ditugaskan, maka wajib dibayarkan. Kemudian ada jaminan sosial berupa BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, itu menjadi kewajiban dari perusahaan alih daya atau outsourcing yang meng-hire kita juga. Kemudian jika kita statusnya adalah permanen, artinya sudah sekian tahun bekerja dengan perusahaan alih daya atau outsourcing ini, misalnya nih tiba-tiba kita di PHK atau misalnya tiba-tiba kita diputus sepihak kayak gitu ya, itu kita wajib mendapatkan pesangon. Nah, kayak gitu, pesangonnya apa aja nanti di belakang juga ada penjelasannya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya statusnya adalah masih pekerja kontrak, belum bisa mendapatkan pesangon. Apa aja haknya itu di belakang juga nanti saya akan jelaskan. Kemudian hak atas bantuan hukum jika terjadi satu dispute atau perselisihan antara karyawan atau pekerja dengan perusahaan alih daya ataupun mungkin dengan perusahaan yang ditempatkan. Pekerja outsourcing berhak mendapatkan atas bantuan hukum. Kemana bisa mendapatkan bantuan hukum? Sekarang banyak ada LBH yang menangani ketenagakerjaan di mana bisa memberikan pendampingan secara gratis kepada teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini untuk outsourcing atau alih daya ya. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran soal outsourcing atau alih daya karena mungkin saat ini bekerja di satu perusahaan tapi ditempatkan di tempat yang lain yang notabene bukan perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian yang keempat adalah pekerja kontrak atau PKWT. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar ya, saya dikontrak sama saya lolos interview di perusahaan A, bekerja untuk perusahaan A dan saya diberikan kontrak oleh perusahaan A selama 2 tahun. Nah, itu namanya adalah kalian itu adalah pekerja kontrak atau PKWT. Artinya pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Seperti itu. Nah, sebenarnya pekerja kontrak atau PKWT ini sendiri adalah yang boleh diberikan PKWT adalah pekerjaan yang selesai sekali atau yang sifatnya sementara, yang mana sebenarnya PKWT ini maksimal 3 tahun, teman-teman. Jadi PKWT pertama adalah 2 tahun, ditambah perpanjangan satu kali selama setahun. Dengan maksimal adalah 3 tahun. Jadi jika teman-teman saat ini statusnya PKWT melebihi 3 tahun, itu adalah sebenarnya bentuk dari penyimpangan terhadap undang-undang. Cuman prakteknya banyak sekali terjadi, teman-teman. Salah nggak itu? Kalau dari segi undang-undang itu salah banget gitu ya. Cuman kadang ini adalah bentuk kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Kalau pekerja sendiri tidak setuju dikontrak terus-menerus, boleh nggak? Boleh banget.
tapi resikonya kan tentu ada kayak gitu. Jadi nah kalau secara undang-undang sebenarnya PKWT atau kontrak sendiri maksimal boleh diberikan adalah selama 3 tahun dengan mekanisme adalah kontrak pertama 2 tahun dan perpanjangan 1 kali setahun jadi total 3 tahun kayak gitu. Dan untuk pekerjaan yang boleh di PKWT-kan itu tidak semua pekerjaan teman-teman. Jadi yang boleh di PKWT-kan adalah pekerjaan yang sifatnya satu musiman. Kemudian pekerjaan yang sifatnya sekali selesai, project kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru atau kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Nah, jika di luar jenis pekerjaan ini sebenarnya tidak boleh dilakukan PKWT. Jadi harus dipermanenkan. Cuman prakteknya banyak sekali perusahaan yang melakukan penyimpangan terhadap jenis pekerjaan ini tetap di PKWT-kan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran nanti boleh tanya ya. Nah, hak pekerja PKWT itu apa aja sih teman-teman? Hampir mirip dengan outsourcing. Kenapa saya bilang hampir mirip sama outsourcing? Karena sebenarnya kalau outsourcing sendiri bentukannya adalah PKWT dan PKWTT juga, tergantung dari berapa lama mereka udah kerja di outsourcing kan gitu ya. Nah, untuk PKWT sendiri sebenarnya haknya hampir sama, jadi kayak hak kepastian hukum, lembur, jaminan sosial, pesangon jika diputus kontrak sebelum perjanjian berakhir kayak gitu. Pekerja PKWT juga berhak. Misalnya nih di PKWT 2 tahun ya kan, karena satu hal dan lain hal kalian di PHK sudah lewat baru setahun bekerja nih, sudah di PHK, sisanya kan setahun masa kontrak. Nah, setahun ini seharusnya perusahaan berkewajiban untuk membayar sisa kontrak kalian kayak gitu. Jadi misalkan 12 bulan dikali gaji yang disepakati. Itu adalah bentuk pesangon jika kalian berstatus PKWT jika diputus kontraknya sebelum masa waktu oleh perusahaan ya, bukan teman-teman yang mundur to resign ceritanya. Jika teman-teman mundur to resign, maka teman-temanlah yang wajib membayar ke perusahaan. Nah, kalau perusahaan yang memutus hubungan kerja teman-teman, maka perusahaanlah yang wajib membayar. Itu adalah prinsip dari kontrak atau PKWT yang perlu teman-teman ketahui. Kayak gitu. Kalau bingung nanti tanya ya. Kemudian yang terakhir adalah pekerja permanen atau PKWTT. Jadi ini adalah yang sifatnya tetap permanen teman-teman ya. Biasanya diawali dengan percobaan 3 bulan. Jadi semua pekerjaan yang diawali dengan adanya percobaan 3 bulan itu adalah sifatnya adalah tetap atau permanen. Kalau nih misalnya sering banget terjadi nih, saya dikasih kontrak Kak 1 tahun, tapi sebelum kontrak setahun saya disuruh percobaan 3 bulan. Nah teman-teman, yang praktek seperti itu sebenarnya kalau dipermasalahkan atau kalau misalnya di kemudian hari ada perselisihan hubungan industrial namanya yang sampai ke pengadilan ya, itu teman-teman akan langsung jadi permanen. Kenapa? Karena kalau pekerja kontrak yang tadi, yang ini nggak boleh diberikan percobaan. Yang boleh diberikan percobaan adalah pekerja yang sifatnya permanen atau PKWTT kayak gitu. Jadi pekerja yang sifatnya yang statusnya permanen atau PKWTT boleh diberikan masa percobaan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan akan ditentukan hubungan kerjanya. Apakah lulus percobaan menjadi permanen ataukah gagal atau fail dalam percobaan kemudian statusnya ya udah berhenti di situ aja, nggak akan jadi permanen, nggak akan dikontrak kayak gitu. Jadi itu bedanya. Iya Kak. 7 menit lagi ya waktunya ya. Oh iya, makasih Kak Suri. Oke, makasih reminder-nya. Jadi itu kurang lebih bedanya dengan yang kontrak. Kemudian hak PKWTT apa aja kurang lebih hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kepastian hukum, lembur, jaminan sosial, pesangon dan bantuan hukum gitu. Nah, kemudian apa sih hak dasar pekerja yang perlu diketahui? Tadi kita kan udah bahas berdasarkan status ya. Jadi yang hak dasar pekerja itu yang pertama adalah upah yang layak atau minimal UMK ya. Mau jenis pekerjaan PKWT atau PKWTT atau harian dengan minimal masa kerja adalah setahun, jadi harus mendapatkan UMK. Jadi kenalilah UMK teman-teman di masing-masing daerah berapa sih nilainya. Jadi rajin-rajin buka informasi di Google ya, berapa sih UMK tahun 2021 untuk daerah A gitu ya. Biasanya selalu akan ada di-share informasi terkait hal itu. Kemudian hak dasar yang kedua adalah terkait dengan THR atau tunjangan hari raya. Teman-teman mau statusnya PKWT, kontrak, permanen, PKWTT, ataupun pekerja harian, sebenarnya berhak atas tunjangan hari raya. Bedanya adalah cara penghitungannya yang sudah diatur oleh undang-undang. Yang penting minimal bekerja adalah 1 bulan, itu sudah bisa berhak mendapatkan prorata. Atau maksimal bekerja 12 bulan ya,
itu sudah bisa mendapatkan 1 bulan upah nilai THR. Nah, yang teknisnya memang ada diatur di undang-undang ya, tapi apapun jenis pekerjaan teman-teman, mau itu PKWT, PKWTT, ataupun harian, itu berhak atas THR. Kemudian hak dasar yang lain adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, upah lembur jika teman-teman melebihi jam kerja yang seharusnya, dan libur pada hari libur nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kayak gitu. Jadi ini adalah hak dasar pekerja yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian hak pekerja lainnya untuk jenis pekerjaan outsourcing atau PKWT atau PKWTT. Kalau ini pekerja harian atau magang nggak berhak ya. Jadi biar nggak mix up teman-temannya, nanti magang malah nagih cuti tahunan atau harian nagih cuti tahunan juga tidak benar ya. Karena kalau harian itu kan sifatnya adalah kamu kerja kamu dibayar kayak gitu. Sedangkan kalau outsourcing yang sifatnya adalah PKWT atau PKWTT atau pekerja yang memang pure murni PKWT dan PKWTT, mereka punya hak lainnya, yaitu yang pertama adalah cuti tahunan, yaitu cuti tahunan akan diperoleh setelah teman-teman bekerja 12 bulan ya berturut-turut. Jadi sudah setahun bekerja, setelah setahunnya habis akan berhak atas cuti tahunan yaitu 12 hari untuk bisa digunakan untuk libur kayak gitu. Jadi setelah 12 bulan ini. Kemudian ada cuti khusus. Nah, cuti khusus ini di luar cuti tahunan ya teman-teman. Jadi cuti khusus ini adalah cuti yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja yang bekerja, yang diberikan, ini ada aturannya ya teman-teman, yang biasanya yang boleh diberikan cuti khusus adalah jika pernikahan karyawan. Jadi karyawan menikah, pekerja menikah ya. Kemudian anak kandung pekerja menikah. Kemudian istrinya sedang melahirkan keguguran. Kemudian suami, istri, orang tua, mertua, anak, menantu meninggal dunia. Kemudian anaknya menjalani khitan, baptis, potong gigi, itu ada cuti khususnya. Dan itu sudah diatur dengan ketentuan pemerintah yang biasanya dituangkan dalam peraturan perusahaan juga. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hak pekerja lainnya untuk wanita nih khususnya ya. Kok cuma ada wanita aja Kak, yang pria nggak ada ya? Kebetulan pria tidak melahirkan dan tidak keguguran ya, atau tidak haid ya, jadi belum ada cutinya gitu ya. Jadi bagi wanita ada hak cuti khusus, yaitu berupa hak cuti melahirkan selama 3 bulan totalnya ya, 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Kemudian kalau mengalami keguguran juga ada cuti keguguran yaitu 1,5 bulan. Kemudian ada cuti haid juga. Jadi kalau misalkan hari pertamanya haid nyeri nih, yang penting bisa melampirkan surat keterangan dokter, itu bisa mendapatkan cuti haid seperti itu. Jadi ini adalah hak pekerja lainnya jika statusnya teman-teman adalah outsourcing atau PKWT atau PKWT gitu ya. Kemudian ada juga hak atas pesangon. Nah, hak atas pesangon ini adalah jika teman-teman mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja yang mana dilakukan oleh perusahaan. Jadi bukan teman-teman yang mundur sukarela atau mengundurkan diri resign ya. Jadi jika teman-teman mengalami PHK oleh perusahaan, wajib dibayarkan atas pesangon. Nah, pesangon itu ada perhitungannya teman-teman. Kalau mungkin lebih detail saya nggak akan bahas di sini. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail bisa japri saya nanti ya. Jadi ada pesangon, uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak, itu adalah bagian dari pesangon di mana jika teman-teman yang statusnya permanen ya, bukan kontrak, bukan harian, bukan magang, jika teman-teman diputus hubungan kerjanya atau di PHK oleh perusahaan. Ya, bagi teman-teman yang sudah permanen di PHK sama perusahaan, maka berhak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Kayak gitu. Itu simpelnya ya. Kemudian yang perlu saya jelasin lagi adalah apa aja sih komponen upah pekerja. Jadi komponen upah pekerja sendiri sebenarnya ada 3, teman-teman. Ada namanya upah pokok, ada namanya tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Nah, tapi ini tergantung kebijakan perusahaan teman-teman. Jadi nggak selalu ada. Bisa aja suatu perusahaan cuma ada upah pokok aja. Bisa aja suatu perusahaan cuma ada upah pokok dan tunjangan tetap aja. Jadi ini bergantung pada kebijakan perusahaan. Tapi upah pokok sendiri ada aturannya, yaitu sekurang-kurangnya 75% dari jumlah upah pokok plus tunjangan tetap. Itu adalah upah pokok gitu. Kemudian tunjangan tetap adalah tunjangan yang sifatnya tetap. Artinya tunjangan yang tidak berdasarkan kehadiran. Jadi kamu masuk nggak masuk tetap diberikan. Contoh misalnya uang transport sebulan 500.000. Jadi kalau kalian masuk nggak masuk tetap dapat 500.000, itu namanya tunjangan tetap kayak gitu. Sedangkan tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang sifatnya berdasarkan kehadiran. Misalnya uang makan nih, teman-teman masuk dapat uang makan, teman-teman nggak masuk nggak dapat uang makan. Nah itu adalah contoh dari tunjangan tidak tetap kayak gitu. Kemudian apa sih hak pekerja lainnya atau tambahan? Yang ini nggak wajib ya, jadi artinya tergantung pada kebijakan perusahaan. Ada yang memberikan, ada yang tidak memberikan. Tapi kalau ada yang memberikan, tentu teman-teman harus consider bahwa ini adalah perusahaan yang bagus kayak gitu ya.
Kalau yang nggak memberikan gimana Kak? Usahanya nggak bagus dong, belum tentu gitu kan. Kalau minimal hak dasar yang tadi semua dipenuhi, artinya perusahaan itu sudah sangat baik banget. Sedangkan kalau dia bisa memberikan tambahan ini, artinya sangat 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 super baik gitu ya. Jadi ada beberapa hak pekerja lainnya atau tambahan yang sifatnya nggak wajib, yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah asuransi kesehatan lainnya. Jadi kan tadi yang wajib itu adalah BPJS Kesehatan teman-teman ya, kalau terkait dengan kesehatan. Tapi ada perusahaan yang mungkin dia sangat concern aware dengan kesehatan karyawannya sehingga memberikan asuransi kesehatan tambahan. Nah, itu adalah suatu bagian dari hak pekerja yang sifatnya tambahan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah insentif atau bonus. Itu sifatnya adalah tahunan, biasanya pembagiannya tergantung pada profit atau laba perusahaan yang berdasarkan dengan kebijakan perusahaan. Perhitungan siapa yang boleh dapat dan sebagainya itu adalah berdasarkan kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga adalah kesempatan berkarir atau berkembang melalui pelatihan ataupun promosi, transfer dan sebagainya, yang mana ini adalah hak pekerja yang sebenarnya yang harus teman-teman sangat perhatikan jika kalian masuk atau bergabung untuk perusahaan. Adakah jenjang karir di sana? Adakah kesempatan pelatihan di sana? Apakah saya akan berkembang di sana? Kayak gitu. Jadi ini hak pekerja tambahan yang perlu teman-teman ketahui ya, di luar yang tadi hak dasar yang benar-benar pokok wajib yang sebenarnya perlu kalian benar-benar aware dengan hal tersebut jika bekerja di perusahaan. Nah, teman-teman ini sebenarnya kayak Q&A yang saya buat sih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sering menemukan kasus ini di lapangan kayak gitu. Ketika teman-teman mungkin lagi interview. Pertama, boleh nggak sih perusahaan nahan ijazah asli? Mungkin pernah ya ada yang dengar ya, kamu saya terima tapi ijazahnya saya tahan ya. Itu boleh nggak sih teman-teman kayak gitu ya? Sebenarnya nggak ada ketentuan yang mengatur atau melarang boleh atau tidak menahan ijazah asli. Jadi ini bergantung pada kesepakatan atau perjanjian kerja yang sudah kalian sepakati antara kalian pekerja dengan perusahaan. Problemnya adalah jika teman-teman resign sebelum masa kontrak atau perjanjian itu berakhir. Karena kalau kalian tujuan dari orang nahan ijazah asli adalah supaya teman-teman tidak kabur sebelum perjanjian berakhir ya. Jadi kalau misalkan kabur, tentu ijazah asli dipegang perusahaan nih, kayak gitu. Teman-teman juga harus bayar penalti dan sebagainya, kayak gitu. Nah, problem itu muncul di sana sebenarnya. Nah, jika misalnya kalian resign atau pergi sebelum perjanjian berakhir, maka teman-teman akan membayar ganti rugi untuk bisa menebus ijazah asli itu kembali kalian dapatkan. Nah, jika kalian bisa bayar ganti rugi, seharusnya ijazah asli itu dikembalikan ke teman-teman, tidak boleh ditahan oleh perusahaan. Kalau kalian sudah membayar ganti rugi, tapi ternyata ijazah itu tetap ditahan oleh perusahaan, maka perusahaan itu sudah melakukan suatu tindak pidana berupa penggelapan dan itu bisa kalian polisikan. Kayak gitu. Karena kalian udah bayar nih ganti ruginya. Lain kalau teman-teman ternyata nggak bisa bayar ganti rugi, kemudian ijazah tetap ditahan. Maka teman-teman tidak bisa menyalahkan perusahaan. Gitu. Jadi kalau terkait dengan penahanan ijazah asli oleh perusahaan sebenarnya tidak ada aturannya. Ini bergantung pada kesepakatan dalam perjanjian kerja. Dan teman-teman mau nggak ijazah aslinya ditahan? Kalau saya pribadi nih, ketika saya tawarin satu pekerjaan nih, kemudian dibilangin Lina, nanti ijazah aslinya ditahan ya, saya akan cenderung memilih tidak mau kayak gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kasuistisnya kita butuh pekerjaan, kita nggak punya pilihan, kita harus menyerahkan ijazah asli. Pada prinsipnya adalah kalau teman-teman bisa memenuhi kontraknya atau perjanjiannya penuh sesuai dengan yang perjanjikan, itu tidak ada masalah seperti itu. Kecuali kalau teman-teman berpikir bahwa saya mau resign sebelum waktunya kontrak berakhir. Gitu. Maka silakan diperhatikan ketentuan ini ya. Kemudian yang kedua, apakah UMK itu termasuk tunjangan atau hanya upah pokok aja? Nah, kadang-kadang kan teman-teman bingung nih, UMK itu apakah upah pokok aja atau sudah termasuk tunjangan ya? Jadi sebenarnya UMK itu adalah upah bulanan terendah ya, yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap ya, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten kota yang sudah ditetapkan oleh gubernur kayak gitu ya. Jadi upah UMK itu bisa terdiri atas upah pokok aja atau upah pokok plus tunjangan tetap ya. Tunjangan tetap ya teman-teman ya. Jadi itu dinamakan UMK. Yang tidak boleh adalah dimasukkan UMK adalah jika ada komponen tunjangan tidak tetap dihitung sebagai bagian dari UMK. Itu sangat tidak boleh, teman-teman. Kenapa nggak boleh? Karena tunjangan tidak tetap itu kan berdasarkan kehadiran. Kalau misalnya teman-teman yang dianggap UMK itu adalah upah pokok plus tunjangan tidak tetap gitu ya. Teman-teman ternyata nggak masuk 10 hari. Berarti kan kehilangan gaji selama 10 hari ya, yang tunjangan tidak tetap itu ya. Maka itu Mbak nilai Lina, gaji bulanannya akan di bawah UMK. Iya Kak Suri? 1 menit lagi ya. Oh iya, makasih Kak Suri reminder-nya. Jadi
Itulah kenapa ada larangan bahwa tunjangan tidak tetap tidak boleh dihitung sebagai kebutuhan UMK. Jadi kalau misalnya di satu perusahaan ada kebijakan tunjangan tidak tetap, maka itu harus dihitung di luar UMK. Jadi misalkan UMK plus tunjangan tidak tetap, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika resign atau mengundurkan diri sukarela, apa aja hak saya? Kan kadang-kadang teman-teman, tuh saya mengundurkan diri tapi saya nggak tahu nih hak saya apa aja gitu ya. Kalau tadi PHK kan sesuai dengan sifat pekerjaannya ya. Nah kalau sekarang resign atau mengundurkan diri, apa aja hak saya? Yang pertama adalah teman-teman berhak atas surat keterangan kerja atau employment letter. Jadi perusahaan wajib memberikan ke teman-teman. Kemudian yang kedua adalah perhitungan upah teman-teman sampai dengan hari terakhir bekerja. Nggak ada istilah bahwa kamu kan nggak sesuai kontraknya kerjanya cuma sampai tanggal sekian, kamu nggak bisa dapat gaji bulan ini. Nah, nggak ada istilah seperti itu. Teman-teman berhak dihitung upahnya sampai dengan hari terakhir bekerja. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah uang penggantian hak. Jika teman-teman masih ada sisa cuti tahunan atau uang penggantian hak lainnya yang disepakati dalam perjanjian kerja, maka teman-teman berhak atas uang penggantian hak namanya. Yang nilainya dihitung berdasarkan ketentuan ya. Dan yang terakhir adalah ada uang pisah jika diatur dalam peraturan perusahaan. Kayak gitu. Ini adalah hak teman-teman jika kalian mengundurkan diri secara sukarela atau teman-teman yang mengajukan resign ya. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah berapakah jam kerja standar per hari atau hari kerja seminggu seharusnya. Nah ini penting teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman nanti disuruh kerja 12 jam sehari atau 24 jam sehari mungkin, atau mungkin selama sebulan tidak ada istirahat gitu ya. Karena kita di Indonesia sudah diatur jam kerja standar itu ada 2 teman-teman, bergantung pada berapa hari kerja seminggu. Tapi standarnya tetap 40 jam selama seminggu kayak gitu. Yang pertama adalah ini perhitungan di sini belum termasuk jam istirahat ya teman-teman. Jadi silakan kalau jam istirahat tambahin 1 jam. Yang pertama adalah 7 jam 1 hari dan 40 jam seminggu, atau jika teman-teman bekerja 6 hari selama seminggu. Jadi akan ada 1 hari short time ya di setiap minggunya. Kayak gitu. Kemudian atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu ya, dengan hari kerja adalah 5 hari selama seminggu. Kayak gitu. Jadi ini adalah 2 pengaturan hari kerja yang dikenal di Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Dan ini perhitungan yang belum termasuk jam waktu istirahat 1 jam ya. Jadi 7 jam plus 1 berarti 8 jam sehari untuk jika 6 hari kerja. Atau 8 jam per hari plus 1 jam istirahat atau 9 jam per hari jika 5 hari bekerja dalam seminggu. Jadi ini adalah pengaturan hari kerja atau jam kerja yang perlu teman-teman ketahui. Nah yang terakhir nih, apa aja sih jaminan yang ditanggung dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang patut teman-teman ketahui. Ini adalah jika teman-teman statusnya pekerja kontrak atau PKWT, atau pekerja permanen atau PKWTT. Kalau harian, pekerja harian daily worker atau magang hanya berhak atas kecelakaan kerja dan kematian aja. Tapi kalau kalian adalah pekerja kontrak atau permanen atau PKWT atau PKWTT ya, kalian berhak atas jaminan hari tua, ini tabungan hari tua ya, kemudian jaminan pensiun atau tabungan pensiun ketika kalian pensiun, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini adalah bentuk kartunya teman-teman, saya kasih tahu di depan. Jika kalian punya kartu ini, bagi yang sudah pernah bekerja kontrak atau bekerja statusnya permanen, kartu ini jangan sampai hilang. Kenapa? Ini adalah buku tabungan teman-teman. Kalau sampai hilang nanti nggak bisa nyairin jaminan hari tua dan jaminan pensiunnya. Aduh kasihan banget gitu. Jadi kartu ini adalah kartu tabungan yang benar-benar teman-teman harus pegang banget. Nah kalau teman-teman yang daily worker atau yang magang, kartu ini juga nggak boleh hilang, meskipun isinya cuma jaminan kecelakaan sama kematian. Karena kalau one day kalian jadi pekerja kontrak misalnya atau pekerja permanen, kartu ini bisa dilanjutkan dengan perusahaan menambahkan jaminannya hari tua dan jaminan pensiun. Gitu. Ya. Kemudian kesimpulannya apa sih? Jadi kesimpulannya adalah sebelum dari yang tadi saya utarain di depan ya, dari awal sampai akhir ya. Kesimpulannya adalah sebelum teman-teman mengetahui apa aja hak pekerja, untuk bisa teman-teman ketahui lebih dulu apa sih jenis hubungan kerja yang kalian miliki saat ini dengan perusahaan, ya. Kemudian kalian juga harus membaca detail perjanjian kerja sebelum ditandatangani dan menanyakannya ke HRD jika belum paham. Dan HRD sendiri punya kewajiban untuk menjelaskan kepada pekerja terkait isi dari perjanjian kerja, seperti itu. Kalau ada HRD yang menjelaskan, itu keterlaluan banget sih sebenarnya. Kalian yang harus menanyakan bahwa ini maksudnya apa Kak, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, kayak gitu ya. Itu kesimpulannya. Kemudian yang penting untuk teman-teman catat adalah pertama,
bukan hanya hak pekerja aja yang perlu kalian perhatikan, tapi sebenarnya karyawan pun punya kewajiban ke perusahaan yang perlu kalian lakukan. Jadi jangan nanti saya kan pekerja punya hak, saya sudah bekerja ada haknya, tapi nggak mau teman-teman melakukan kewajiban kayak gitu ya. Teman-teman perlu ingat bahwa selain kalian menerima hak, kalian juga harus melakukan kewajiban yang sudah ditetapkan dan disepakati ya. Kemudian yang terakhir adalah setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing, teman-teman. Jangan compare perusahaan A dengan perusahaan B, karena belum tentu perusahaan A dan perusahaan B punya kebijakan yang sama. Jadi nggak benar atau nggak bagus kalau teman-teman bilang, oh di sana saya dikasih benefit A, B, C, kok di sini cuma gini, kayak gitu. Karena setiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Nah, kurang lebih itu teman-teman. Jadi silahkan di Q&A teman-teman boleh tanya apa aja. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas. Matur sukses semua teman-teman. Terima kasih banyak. Kak Anto juga terima kasih banyak sudah menerjemahkan. Oke, wow, makasih banget Kak Lina penjelasannya. Lengkap banget ya teman-teman ya, ternyata hak-hak pekerja itu banyak banget jenisnya. Saya aja nggak hafal nih. Semoga nggak bingung teman-teman. Jadi silakan tanya Tenang, lebih tenang. ya. Nanti kalau yang bingung, kalian akan dapat materi ini, tapi setelah iya. kalian mengisi formulir feedback di akhir acara. Ya, Oke? betul. Dan kalian bisa tanya langsung nih, kita punya 15 menit, sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Dan sudah ada 3 penanya nih Kak Lina. Ya. Yang Boleh. pertama Apa aja? dari Diah Duyanti. Hai Diah. Pertanyaannya adalah, jika perusahaan melanggar hak-hak yang sudah ada pada kontrak yang disepakati, sebaiknya apa yang kita lakukan? Silakan Kak Lina. Oke, terima kasih ya Dia atas pertanyaannya. Ini buat teman-teman semuanya ya. Jika misalnya perusahaan melanggar kesepakatan atau isi kontrak yang sudah disepakati, apa yang harus bisa dilakukan? Pertama adalah selalu menyarankan jalur kekeluargaan ya teman-teman. Jadi semua didiskusikan di internal perusahaan. Jadi teman-teman harus datang ke HRD ya, atau ke atasan, dan kemudian menanyakan, ini perjanjian saya seperti ini dulu, tapi kok ini tidak dipenuhi ya, gimana sebaiknya? Karena gimana pun juga saya punya hak seperti ini. Jadi tentu nanti akan ada diskusi ya, diskusi antara kalian dengan HRD atau atasan tersebut. Jadi bagaimana terkait pemenuhan kesepakatan tersebut. Jika misalnya ternyata tidak ditemukan win-win solution, karena bisa jadi setelah diskusi ada dua hal nih, ada win-win solution, ada pemenuhan hak yang sepenuhnya, atau yang ketiga nih, jalan buntu yang nggak bisa sama sekali ternyata. Jika yang ditemui adalah pemenuhan haknya kalian sesuai dengan perjanjian itu bagus banget. Jika win-win solution ditawar, selama itu kalian setuju dan agree, nggak ada masalah, jalani. Kalau yang ketiga adalah buntu nih, ternyata nih sebenarnya ada jalur yang namanya jalur hubungan industrial. Jadi teman-teman melapor ke Disnaker ya, problemnya seperti ini, bawa kontrak kerja kalian. Yang penting kalian pegang kontrak kerjanya ya, salinannya, bawa kontrak kerja kalian dan bukti bahwa hak kalian ini yang sudah disepakati tidak dipenuhi, kayak gitu. Nah, bawa ke sana, kemudian nanti Disnaker akan memediasi namanya, artinya mempertemukan kalian dengan perusahaan. Cuman kalau sampai ke tahap ini, sebenarnya sudah tahap yang nggak enak. Kenapa? Karena kalian dengan perusahaan juga akan nggak enak, seperti itu ya. Perusahaan dengan kalian juga pasti nggak enak, kayak gitu. Jadi saran saya adalah ketika ada hak kalian yang tidak dipenuhi, dan itu sudah dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan kerja, sebaiknya diselesaikan secara win-win di internal perusahaan. Sehingga apapun itu hasilnya nanti akan bisa hubungan personal itu akan tetap terjalin dengan baik. Karena namanya hubungan personal itu kan bukan hanya sekarang ya. Kalian tidak akan pernah tahu bahwa kalian akan bertemu dengan atasan atau HRD itu di tempat lain, kayak gitu. Jadi hubungan long term ini yang perlu kalian perhatikan, kayak gitu. Tapi jika kalian merasa bahwa ini hak saya dan saya harus perjuangkan, silakan jika itu buntu, boleh menempuh ke jalur Disnaker. Disnaker akan melakukan proses mediasi pertama. Jika mediasi gagal, akan dilanjutkan ke proses pengadilan hubungan industrial namanya. Dan itu akan jalurnya adalah sesuai dengan sesuai dengan jalur pengadilan kayak gitu. Jadi akan sidang dan sebagainya. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya sebagai orang HR ya akan tetap menganjurkan teman-teman bahwa jika ada masalah silakan datang ke HRD, silakan diskusikan dengan HRD atau ya seperti itu. Jarang saya menyarankan bahwa silakan langsung ke pengadilan kayak gitu.
Karena gimana pun juga kita negara demokratis ya, gimana pun jalur kekeluargaan akan tetap lebih baik untuk itu. Seperti itu. Semoga menjawab dia. Oke, terima kasih Kak Lina. Semoga menjawab ya dia ya. Kalau enggak nanti langsung DM aja. Ya, Oke, chat pertanyaan aja. berikutnya. Ya, ini dari Maulana Zulfikar, panjang nih Kak. Case-nya Mm-mm. karyawan sudah bekerja selama 1 tahun berturut-turut sejak 2018 sampai 2019. Oke. Pertanyaannya, hak cuti 12 hari terbit secara penuh 12 hari pada tanggal 1 Januari 2020 atau 12 hari muncul secara bertahap. Bulan Januari 1 hari, bulan Februari 2 hari, dan seterusnya sampai 12 hari. Itu gimana tuh? Yang kedua, apakah ada aturan sisa cuti bisa diuangkan atau hangus? Oke. Iya. Ini ada Udah yang itu ketiga aja ya lagi Kak nih. Surya. Yang Oh iya, ketiga iya, lagi. boleh, boleh. Oh iya banget. Bekerja di perusahaan outsourcing ada masalah konvensional yang sering muncul dan mohon saran tentang kemenduaan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan mana yang harus dipakai, tempat kerja atau outsourcing? Gitu. Oke, ya. Silakan Terima Kak. kasih Kak Surya. Tadi siapa namanya yang nanya? Maulana Oh ya, Zulfikar. terima kasih Maulana, Maulana dan juga Kak Suri. Jadi yang pertama yang pertama adalah terkait dengan hak cuti ya. Setelah 12 bulan bekerja berturut-turut, apakah hak cuti itu akan muncul langsung 12 atau bertahap satu setiap bulannya. Jadi gini teman-teman, setelah 12 bulan bekerja berturut-turut, ya teman-teman akan langsung berhak atas 12 hari hak cuti. 12 hari hak cuti ini bisa diambil selama jangka waktu yang apa yang diatur dalam peraturan perusahaan. Jadi biasanya peraturan perusahaan itu mengatur terkait masa expired cuti setelah muncul seperti itu. Jadi karena biasanya nggak mau juga perusahaan terus berlarut-larut cutinya orang kemudian sampai dengan 100 ya pada akhirnya kayak gitu ya. Jadi biasanya ada jangka waktu tertentu. Nah, tapi untuk munculnya cuti sendiri kalau sesuai dengan aturan undang-undang ya, jika teman-teman sudah kerja setahun nih 12 bulan penuh ya, begitu kontraknya ending berakhir, bukan kontrak ending berakhir. Jadi 12 bulan ini ending berakhir, sudah akan langsung muncul 12 hari untuk bisa dipergunakan sebagai cuti setelahnya. Teknis pengambilan masa berlaku cuti itu dikembalikan ke masing-masing perusahaan. Tidak ada aturannya di ketentuan undang-undang, teman-teman. Hanya masalah munculnya cuti aja yang diatur bahwa setelah 12 bulan langsung akan muncul 12 hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa yang kedua tadi Kak Surya? Saya ingatnya yang ketiga lagi, soal outsourcing. Yang kedua Yang itu apa tadi ya? yang kedua itu ini, Yang kedua. tunggu bentar. 2 itu, sisa cuti itu diuangkan atau Oh, hangus itu diuangkan. ada Oh iya, iya. aturannya nggak? Ya, untuk sisa cuti itu bisa diuangkan atau jangan-jangan hangus. Nah, yang sebenarnya adalah gini teman-teman, gini Maulana, sebaiknya setelah cuti muncul itu diambil atau dipergunakan. Itu kan tujuan cuti adalah memberikan istirahat karyawan, kan seperti itu ya. Jadi kalau saya sebagai orang HR nih ya, saya akan selalu menyarankan karyawan saya atau pekerja saya bahwa ambil dong cutimu. Bahkan saya kadang-kadang jadi reminder, ambil ya cutinya ya, nanti angus loh, nanti habis loh, bukan angus ya, nanti expired loh, nanti ini loh, kayak gitu ya. Jadi saya kadang-kadang mengingatkan, kenapa? Karena ini adalah haknya mereka untuk istirahat, kayak gitu. Jadi saya selalu menyarankan. Tapi kalau misalnya nggak sempat keambil gimana, Kak? Kalau misalnya nggak sempat keambil, nah tadi saya pertanyaan pertama kan sempat bilang, setiap perusahaan bisa membuat kebijakan terkait dengan masa expire cuti, ya, masa expire cuti. Jika ternyata sisa cutinya Maulana ini ternyata melewati masa expire cuti, maka kebijakannya adalah biasanya hangus, seperti itu. Kecuali misalnya Maulana setelah 12 bulan nih misalnya ya, kan muncul 12 cuti. Ternyata setelah itu Maulana di PHK misalnya gitu kan, di PHK oleh perusahaan. Nah, perusahaan tidak boleh menghanguskan cutinya ini. Perusahaan harus membayarkan dalam bentuk uang penggantian hak jika itu terjadi PHK. Tapi ternyata kalau Maulana tetap bekerja nih misalnya dan udah masuk masa expired cuti setelah misalnya ada perusahaan yang bikin aturan cuti itu misalnya expire 12 bulan setelah muncul misalnya seperti itu. Sudah mau mendekati masa expired Maulana nggak gunain, sudah masuk masa expired tetap Maulana nggak gunakan, maka sisa cuti ini akan hangus. Kayak gitu. Jadi ini yang perlu Maulana cek di peraturan perusahaan.
Karena kalau ada masa expired cuti, jika tidak digunakan maka akan hangus pasti. Kemudian jika misalnya pekerja mengundurkan diri, ada yang membuat kebijakan cutinya dihanguskan, ada yang membuat kebijakan bahwa silakan diambil cuti masuk dalam masa one month notice, ada yang membuat kebijakan bisa diuangkan. Dan ini kembali ke masing-masing perusahaan. Makanya saya akan selalu menyarankan untuk setiap karyawan saya nih atau siapapun teman-teman ya yang saya kenal, tolong baca peraturan perusahaannya. Itu sudah diatur nih gimana muncul cuti, hangusnya cuti, gimana cuti bisa dibayarkan. Atau di perjanjian kerja bisa ditanyakan juga ke HRD-nya. Gitu. Jadi itu ya terkait yang nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah kalau saya outsourcing, peraturan perusahaan mana yang harus saya ikutin? Peraturan perusahaan yang outsourcing atau yang perusahaan tempat saya ditugaskan. Jadi gini teman-teman, kalau kalian adalah pekerja outsourcing, jika kalian pada saat ditugaskan di tempat itu, di tempat perusahaan B, maka kalian harus mengikuti apapun yang menjadi kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan B tanpa kalian mengesampingkan peraturan perusahaan yang ada di perusahaan A. Biasanya perusahaan outsourcing itu tidak punya detail peraturan perusahaan. Kenapa? Karena biasanya peraturan outsourcing ini kan penyalur ya, tanda kutip saya bilang penyalur alih daya gitu ya. Jadi dia meng-hire orang untuk dialihkan ke tempat lain. Biasanya peraturan perusahaan tidak begitu kompleks. Jadi cenderung simpel. Nah, perusahaan yang menggunakan inilah yang biasanya cenderung lebih kompleks mempunyai peraturan perusahaan. Jadi yang mana harus saya ikutin? Keduanya. Ya, baik itu di perusahaan A, tempat kamu alih daya, yang mana kamu terikat kontrak, maupun di perusahaan B yang mana kamu ditugaskan, karena gimana pun juga perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna atau tempat kamu diterima, itu mereka punya kesepakatan perjanjian. Di mana di perjanjian kerjasamanya mereka akan ada klausul bahwa pekerja yang ditugaskan di perusahaan B atau ditempatkan ini harus mengikuti semua aturan yang ada di perusahaan B tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman orang outsourcing nih harus ngikutin 2 peraturan perusahaan, baik itu di tempatnya diterima bekerja di outsourcing-nya, baik itu kemudian di perusahaan di tempat ditugaskan di perusahaan B-nya. Gitu Kak Suri. Oke, terima kasih Kak Lina. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung DM ya ke Kak Linanya ya. Ya, betul. Oke, ada 2 pertanyaan lagi nih, Kak. Salah satunya panjang banget ya. Pertanyaan berikutnya tentang kartu jaminan tua. Itu Jaminan buatnya hari tua. iya betul, jaminan hari tua, cara membuatnya gimana sih, Kak? Saya baru tahu tentang kartu itu, gitu. Oke. Kartu jaminan hari tua ya, perlu aku buka kartunya dulu. Sebenarnya bukan kartu jaminan hari tua sih, ini oke, Kak Suri bentar. Boleh minta waktu semenit Kak Suri? Laptop saya menuju almarhum sebentar. Oke, boleh. Saya sebentar aja, sebentar doang Silakan. sebentar aja. Kita Kayak rehat ini ya. sebentar ya, teman-teman ya. Ya, Sambil iklan nih, ada iklan sedikit. Teman-teman yang belum mem-follow Instagram Divaling, karena di sana akan ada informasi tentang event-event berikutnya, disertai dengan lowongan-lowongan pekerjaan, silakan follow. Linknya saya tulis di chat, kolom chat. Plus, teman-teman bisa ngisi formulir feedback untuk dapat materi hari ini dan juga video rekaman sesi hari ini. Nanti Kak Ida nih yang kasih ya, ininya ya, Siap. linknya. Oke, sip. Baik. Ya, wow, ini ada pertanyaan lagi ya. Ini kalau ada yang belum terjawab, jangan khawatir, akan nanti dijawab langsung oleh Kak Lina lewat WhatsApp, email, atau sosial media. ya Ya. betul. Oke, I'm back anyway. Oke, cool. Oke. Silakan Kak. Ya, tadi gimana sih cara bikin kartu jaminan hari tua? Boleh tahu Kak Suri yang nanya siapa tadi? Fatima. Oh Benar ya, ya, Fatima ya? Fatima. Oh ya, Fatima, makasih. Ya Ya, Fatima, makasih ya Fatmawati, pertanyaannya. sorry. Oh, Fatmawati Kak. Fatmawati. Oh ya, Fatmawati, makasih ya pertanyaannya. Gimana sih Kak caranya bikin kartu jaminan hari tua? Sebenarnya gini, kalau teman-teman udah bekerja di satu perusahaan ya, dan itu statusnya adalah pekerja kontrak atau pekerja permanen, perusahaan wajib membuatkan teman-teman bukan kartu, wajib mendaftarkan teman-teman pada program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK atau BP Jam Sostek namanya saat ini ya.
Di mana kalau teman-teman itu adalah pekerja kontrak atau permanen, wajib diikutkan pada 4 program, yaitu hari tua, pensiun, dan ini keduanya berupa tabungan ya teman-teman. Jadi jaminan hari tua itu adalah jaminan tabungan hari tua yang nantinya bisa ditarik lagi uangnya ketika teman-teman sudah memasuki usia pensiun atau misalkan teman-teman sudah selesai bekerja. Jaminan hari tua ini bisa ditarik ketika itu. Kemudian kedua adalah jaminan pensiun yang bisa ditarik ketika usia pensiun. Kalau usia pensiun sekarang ditetapkan adalah 57 tahun, teman-teman. Jadi nanti setiap 3 tahun nambah setahun biasanya. Kemudian yang ketiga adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Gimana cara bikin kartunya adalah jika teman-teman sudah berstatus pekerja kontrak atau pekerja permanen di suatu perusahaan, silakan hubungi HRD-nya. HRD yang harusnya bertugas untuk mendaftarkan teman-teman pada program BPJS Ketenagakerjaan. Kayak gitu. Kak, tapi saya misalnya saya bukan pekerja perusahaan, tapi saya mau punya jaminan hari tua, bisa nggak? Sebenarnya bisa, ada program pekerja harian lepas untuk jaminan hari tua. Jika teman-teman berwirausaha misalnya, tapi mau punya jaminan hari tua ke depannya, bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, kemudian bilang bahwa saya mau mendaftar untuk program mandiri, untuk program jaminan hari tua atau JHT. Itu bisa dilakukan dengan teman-teman datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan jika teman-teman adalah wirausaha atau pekerja lepasan yang tidak ditanggung oleh perusahaan untuk jaminan hari tua. Tapi jika teman-teman adalah pekerja kontrak atau pekerja tetap yang memang bergabung dengan satu perusahaan, datanglah ke HRD untuk menanyakan apakah saya sudah didaftarkan di program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Semoga menjawab sih, Fatmawati. Oke, terima kasih Kak Lina. Ini saya percepat ya waktunya ya. Ya, boleh. Nanti kalau ada yang ada yang belum kejawab, silakan boleh feel free untuk kontak saya pribadi di email ataupun di Instagram saya ya. Atau yang sudah gabung di grup WA-nya di Valing, pencari kerja disabilitas, ada nomor telepon saya juga, WA saya di sana. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Michelle. Michelle ini salah satu user di Valing yang diterima kerja di L'Oreal nih Kak. Jadi HR keren juga. Wow. Oke. Ini Welcome pertanyaannya. Work. Ini pertanyaannya gini nih, saat ini banyak perusahaan yang tidak memenuhi hak magang, seperti tidak diberi upah yang sesuai atau bahkan tidak diberikan upah sama sekali dengan dalih karyawan yang butuh, misalnya mahasiswa cari tempat magang. Bagaimana menurut Kakak tentang hal itu? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama. Yang kedua, apakah boleh pada saat masa percobaan upah lebih rendah dari UMR? Yang ketiga, wah banyak nih. Saat ini Omnibus Law sudah disahkan. Ada beberapa pasal yang masih kontroversial. Bagaimana bila perusahaan memangkas hak-hak karyawan yang sebelumnya dijamin dengan dalih Omnibus Law? Contohnya kontrak seumur hidup, gaji tidak harus UMR, cuti dipotong, dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Terima kasih Michelle. Ternyata satu perguruan, satu ini ya, orang sama-sama orang HR gitu ya. Yang pertama adalah terkait magang atau internship. Banyak perusahaan yang misalnya tidak memberikan fasilitas terkait uang saku atau uang transport. Bagaimana menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya kalau bilang kan ini yang butuh adalah pihak mereka untuk magang atau pelatihan di tempat kita. Nggak perlulah ngasih uang saku atau uang transport, misalkan ada pemikiran seperti itu. Ini memang kadang balik lagi ke masing-masing perusahaan tersebut gitu ya. Kalau saya sendiri misalnya di tempat saya, artinya di tempat saya bekerja di satu hotel ya, ketika saya kedatangan anak magang, yang saya pikirkan adalah mereka bukan hanya berlatih atau belajar di tempat kami, tapi juga mereka secara tidak langsung membantu tim kami yang bekerja secara full. Sehingga kami selayaknya paling tidak memberikan uang saku atau uang makan kepada mereka. Seperti itu. Tapi ada juga mungkin perusahaan lain memandang bahwa mereka kan cuma belajar, mereka kan cuma melakukan pelatihan kerja di tempat kita. Nggak usah lah dikasih uang saku atau uang transport. Nah kadang ini kalau dibilang tidak mengikuti ketentuan betul ya, kalau karena ada aturannya bahwa diberikan uang saku atau uang transport, betul berarti mereka menyimpangi aturan tersebut. Tapi kadang ada yang bahwa untuk
uang saku atau uang transport, ada beberapa LPK atau lembaga pelatihan yang mereka juga sebenarnya sudah memiliki budget untuk itu, dan itu secara tidak langsung diberikan ke anak atau mahasiswa yang sedang magang seperti itu. Cuman mungkin tidak semua LPK seperti itu ya. Nah, yang seperti ini memang tidak semua perusahaan kadang mengikuti ketentuannya. Kalau dibilang benar nggak sih kalau perusahaannya nggak bayar uang saku atau bayar uang transport, kalau ngelihat sisi aturan yang tidak benar. Tapi kadang kita nggak bisa meminta juga, sama kayak misalkan bilang, apakah semua perusahaan mengikuti UMK? Mungkin ada yang tidak gitu kan. Kalau dibilang itu benar nggak? Ya kalau si aturan itu tidak benar pasti, Michelle. Nah, kalau kita nih sebagai orang yang tahu aturan atau bisa memberikan pandangan ke atasan atau ke pemilik atau ke manajemen, selayaknya nih kalau kita orang HR ya, kita kan berdiri di dua sisi ya, di manajemen dan di karyawannya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan input ke masukan bahwa, Pak, kalau misalkan atau Bu, misalkan kalau anak magang, mungkin kita nggak bisa berikan uang saku atau uang transport, bisa nggak sih kita kasih makan? Jadi kantin gitu misalnya. Jadi itu sebagai pengganti uang saku atau pengganti transport. Jadi itu bentuknya mungkin bukan uang transport, tapi bentuknya adalah makan misalnya. 1 kali selama 1 hari. Jadi itu kan satu bentuk benefit yang sebenarnya mungkin bukan uang bentuknya, tapi paling tidak itu satu benefit yang tambahan seperti itu. Mungkin bisa alternatif ya. Jadi kita orang HR kadang lebih, kalaupun kita nggak punya budget untuk diuangkan, gimana kita mencari alternatif untuk bisa dicari satu solusi yang kurang lebih mirip lah dengan itu, tapi sama-sama jadi benefit gitu, Michelle. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah, kedua tadi apa ya Kak Suri? Kak, saya lupa lagi Kak Suri, maaf. Yang kedua, tunggu. Yang kedua itu, oh iya, kalau magang boleh nggak diupah lebih rendah dari Oh bukan, UMR? percobaan. Kalau percobaan, probation, boleh nggak diupah di bawah UMR? Gitu ya tadi pertanyaannya, percobaan ya. Gini, kalaupun orang sedang dalam masa percobaan 3 bulan, tidak boleh diberikan upah di bawah upah minimum kabupaten setempat. Jadi, meskipun itu statusnya adalah percobaan, tidak boleh secara hak itu adalah di bawah UMK. Jadi, kalaupun 3 bulan ini ya, 3 bulan itu mau nanti hasilnya setelah 3 bulan adalah lolos atau tidak lolos, tetap selama 3 bulan ini diperhitungkan upah per bulannya adalah upah minimum kabupaten. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Dikasih 500.000 gitu kan, dikasih 1 juta gitu misalnya, nggak boleh gitu loh. Jadi berapa nilai UMK itulah yang harusnya diberikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Omnibus Law tadi ya, pertanyaan itu soal Omnibus Law, banyak hal yang berubah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan oleh Presiden. Sebagai orang HR, sebagai human resources saya sendiri ya, saya bilang saya sendiri ya gitu. Saya tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang disampaikan di media saat ini sebelum saya membaca dengan detail isi aturan tersebut. Kalau pertama tadi terkait dengan UMK. Kalau terkait dengan UMK memang ada beberapa hal sebenarnya dari Omnibus Law belum disahkan pun ini sudah berlaku secara best practice. Misalnya UMKM tidak diwajibkan mengikuti UMK. Jadi kalau perusahaan kan wajib tuh ikut UMK ya, tapi kalau UMKM, usaha mikro kecil menengah, mereka ada kebijaksanaan tidak ikut UMK. Dari sebelum Omnibus Law pun ini memang sudah ada kebijakannya seperti itu. Dan kalau saya tidak salah di Omnibus Law ini sudah dimasukkan dalam aturannya. Nah sekarang kalau itu UMKM, kalau pengusaha gimana, perusahaan gimana, seharusnya tetap ikuti upah minimum kabupaten setempat, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan banyak benefit yang lain yang dipangkas, seperti itu ya. Saya yakin adanya beberapa pemangkasan, ini saya belum baca detail ya, Omnibus Law dengan yang sudah disahkan. Jadi saya nggak ngikutin yang di media, karena gimana pun juga kadang yang di media itu bisa jadi dipelintir, Michelle. Jadi saya nggak mau teralihkan di sana. Saya belum lihat dengan detail bagaimana perubahan Omnibus Law dengan versus Undang-Undang 13 2003 ya. Tapi saya yakin seharusnya negara sudah mempertimbangkan bahwa kalaupun ada pengurangan hak, apa yang ada sisi lain yang dilebihkan. Apakah jaminan perlindungan hukum bahwa jika hak ini yang di Omnibus Law diatur misalnya
tidak dilakukan maka ada jerat pidana atau hal lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi pekerja yang selama ini di Undang-Undang 13 mungkin tidak diberikan, ataukah ada sisi lain yang perlu kita lihat bahwa bukan hanya dari sisi penurunan hak, tapi ada hal lain yang mungkin didorong dia lebih jaminan kepastiannya bahwa ini akan ada jaminan perlindungan bagi pekerja jika tidak diberikan oleh perusahaan. Nah, itu yang belum saya find out. Jadi saya belum bisa jawab saat ini. Tapi saya yakini adalah bahwa aturan dibuat memang seharusnya negara sudah mempertimbangkan bahwa ada perlindungan hukum yang pasti yang nantinya diberikan oleh negara ke pekerja yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan, yang mana kita sebagai warga negara bisa menuntut hal tersebut kayak gitu. Nah, kalau detailnya saya memang belum baca undang-undang dan saya tidak mau melihat dari sisi kata orang kayak gitu, Michelle. Jadi kalau nanti mungkin kita bisa diskusi di tempat lain ya, di sesi yang lain, atau mungkin kita bisa japri yang mana kita bisa mendiskusikan soal Omnibus Law ketika saya sudah menyelesaikan membaca semua isi undang-undang Omnibus Law yang terkait dengan ketenagakerjaan. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban saat ini. Itu sih Kak Suri, ada tambahan lagi kah dari Michelle? Oh, ada sebenarnya komennya, cuman waktunya sudah jam 4:05 teman-teman, ini udah Oh, ya udah, oke. heeh. Iya. Tapi jangan khawatir, tadi ada Erik juga ya yang nanya ya, Mhm. nanti bisa langsung jawab di grup pencari kerja disabilitasnya Divaling aja ya. Jadi Boleh boleh teman-teman boleh. yang belum, bergabung, kalian bisa DM aja tuh, Instagram-nya Divaling ya, tadi linknya sudah di situ. Mmm, jadi kita tutup dulu nih, Kak Lina, ya, nggak apa-apa Iya, ya terima teman-teman ya? kasih. Iya, saya terima kasih banget, teman-teman semuanya sudah sangat antusias kayaknya di kelas hari ini. Terima kasih Iya. juga buat Anto yang udah ikut nerjemahkan dan sangat semangat dari tadi. Kemudian Kak Suri, Kak Idan yang udah memfasilitasi hari ini. Teman-teman semuanya terima kasih banyak. Kalaupun ada hal yang belum jelas saat ini, kemudian teman-teman masih ngeganjel, silakan tadi Kak Suri udah bilang, bisa kita lanjutkan diskusinya di grup pencari kerja disabilitas, atau nanti kalau misalkan teman-teman yang udah gabung di sana, ada nomor telepon saya, ada nomor WA saya, silakan bisa japri saya di WA, atau mungkin kalau mau catch up di Instagram, ada Instagram saya tadi saya kasih juga, atau di email saya di lina@divaling.com juga boleh, atau Instagram saya @lina_dari_suara. Jadi feel free teman-teman, silakan kalau memang saya bisa bantu. Gitu. Makasih Kak Suri dan teman-teman yang lain, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Lina, saya serahkan langsung ke MC kita kalau gitu, silakan Kak Idan. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua. Sangat aktif sekali ya dari segi chat dan komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan. Ini membuktikan bahwa memang perlu banget teman-teman tahu dan teman-teman juga mendapatkan lebih banyak informasi gitu ya mengenai mengenai HR, mengenai rekrutmen juga, mengenai hak-hak apa yang harus dimiliki oleh atau yang harus diberikan oleh perusahaan, dan apa sih yang terjadi, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya perusahaan ternyata tidak berhasil atau tidak bisa memberikan hak-hak yang memang sewajarnya dimiliki oleh kita atau didapatkan oleh kita sebagai pekerja gitu ya. Jadi terima kasih Kak Lina, informasinya, pengalamannya, Sama-sama saran-sarannya Kak juga. Idan. Terima kasih juga Kak Suri yang memoderatori sesi kali ini, dan juga of course tentu saja terima kasih Anto sebagai juru bahasa isyarat. Dan tentu saja terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang mengikuti agenda kali ini, sesi kali ini. Ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari lagi mengenai materi kali ini, sesi kali ini ya, tadi kan Kak Lina udah bikin slide yang informatif banget tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi slide-nya, mau nonton lagi juga mengenai video ini juga, video recording ini, jadi ada syaratnya. Jadi teman-teman harus isi link feedback yang sudah saya dan Mbak Suri share di kolom komentar. Jadi di bit.ly /ngobras HR Divaling. Udah ada ya. Jadi untuk mendapatkan materi dan video recording sesi kali ini, teman-teman harus mengisi link feedback yang ada di kolom komentar. Kenapa sih teman-teman harus mengisi link ini?
karena kita akan mengadakan sesi ini setiap bulan. Jadinya kita butuh feedback, kita butuh tahu apa saja hal-hal yang butuh di-improve atau ditingkatkan lagi oleh kita sebagai penyelenggara acara Divaling, sehingga di kemudian hari acara ini bisa lebih baik lagi dan lebih mampu menjawab apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman Divalinkers. Gitu. Satu lagi, ada pesan dari Kak Lina barusan di komen. Kalau yang masih belum terjawab, masih ada pertanyaan mengenai hak-hak pekerja, mengenai HR ini ya. Jadi feel free untuk kontak Kak Lina, bisa jadi WA di grup pencari kerja disabilitas itu ada saya, ada Kak Lina, ada Kak Suri juga. Gitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan kita sebelumnya mau foto dulu ya sebelum kita tutup sesinya. Iya, di open mungkin kameranya semua, videonya di open dong. Kak Suri, enggak Kak untuk Kak? Kenapa, Kak Idan? Iya, boleh bantu di screenshot nggak Kak? Karena kalau dibuka dulu terima semuanya. kasih, Kak. Ini ada Aldi belum buka, Akasa, Aditya Sandi, Febrian, Erik, Angga Nikola. Open dulu dong. Nggak apa-apa, kalau belum mandi juga nggak apa-apa, sama kok. Oke, open dulu dong, yuk. Wah, kayaknya bener-bener ini ya lagi baring kali ya semuanya ya. Udah, kita foto ya hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, cool. Sudah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, kepada semua yang sudah menanyakan pertanyaan teman-teman juga. Terima kasih Kak Anto, Kak Lina, Kak Suri, dan terima kasih semua teman-teman Divalinkers hari ini. Sampai jumpa di sesi Divalink selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye. Jangan lupa feedback form. Jangan lupa feedback formnya ya. Makasih, bye-bye. Ya, terima kasih. Ditunggu di grup pencari kerja disabilitas bagi yang masih belum.